Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Andini, Prodi Ekonomi Syariah kelas 5D, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palopo. Baiklah, di sini kami akan memaparkan hasil makalah kami kelompok 11 yang berjudul Pemasaran via Internet, di mana terdapat 3 poin pembahasan. Yang pertama, manfaat dan kelebihan pemasaran via internet. Yang kedua, masa depan pemasaran via internet. Dan yang ketiga itu e-commerce atau perdagangan elektronik dan periklanan dalam web. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 2 poin. Yang pertama itu manfaat dan kelebihan pemasaran via internet. Adapun manfaat pemasaran via internet yaitu yang pertama, mengurangi biaya. Banyak pemilik bisnis yang lebih memilih melakukan pemasaran online dibandingkan pemasaran offline karena biayanya relatif murah. Meskipun menggunakan iklan berbayar secara online, biaya yang dikeluarkan relatif lebih hemat jika dibandingkan dengan memasang iklan di televisi, radio, koran, dan media cetak lainnya. Selanjutnya, poin kedua yaitu cepat menentukan target. Pemasaran saat ini dapat menyasar dengan tepat calon konsumen yang memang tertarik atau membutuhkan produk Anda. Teknologi saat ini mampu membuat calon konsumen memberikan informasi mereka secara sukarela, sehingga Anda dapat melacak apa yang memang mereka butuhkan secara tepat. Adapun poin ketiga itu pemaparan jangka panjang. Promosi yang dilakukan melalui pemasaran offline biasanya hanya 1-4 minggu. Hal ini berbeda dengan pemasaran online yang merupakan proses berkelanjutan. Di situs pencarian, konten promosi Anda akan tetap terlihat oleh konsumen untuk jangka waktu yang lama. Hanya saja Anda perlu melakukan sedikit pembaruan agar konten tersebut tetap terlihat menarik. Kemudian poin keempat yaitu tidak terbatas ruang dan waktu. Internet tersedia untuk bisa diakses setiap saatnya. Pelanggan bisa mengunjungi situs tempat yang Anda pergunakan untuk memasarkan produk milik Anda kapanpun dan dimanapun, selagi mereka bisa mendapatkan akses internet. Kemudian yang kelima, organisasi lebih mudah dan sederhana. Anda tidak perlu lagi memajang produk atau barang secara fisik, namun cukup menyediakan katalog maupun daftar barang dan deskripsi singkat mengenai masing-masing barang tersebut. Dan pebisnis tidak perlu membutuhkan banyak karyawan penjual, hanya perlu karyawan yang bertugas menangani pemesanan secara online dan karyawan di bidang pengiriman barang. Kemudian yang keenam, kemudahan mengelola barang. Jika Anda menjual produk atau barang secara online dengan memanfaatkan website sendiri, sistem manajemen situs akan menyediakan sistem pengelolaan barang serta pergudangan. Adapun poin berikutnya yaitu pelayanan lebih fokus, riset pasar lebih mudah, memudahkan dimanapun terlihat oleh klien, dan meraih keuntungan lebih besar. Adapun kelebihan dari pemasaran via internet yaitu yang pertama, aksesnya luas, dapat melintasi batas geografis, bisa terus terhubung dengan pelanggan, mendapatkan feedback instan, marketing online bisa lebih menghemat waktu, dan available 24 jam. Adapun kekurangan dari pemasaran via internet yaitu yang pertama, biaya awal marketing online cukup tinggi. Meskipun jangka untuk pemasaran online sangat luas, namun biaya awal yang dibutuhkan untuk sebuah situs bisa saja tinggi. Semua itu termasuk biaya perangkat lunak yang diperlukan dan hardware, serta biaya untuk pemeliharaan. Akan tetapi, semakin banyak masa yang berhasil Anda gandeng, lama-lama biaya iklan bisa turun. Bahkan, tidak perlu iklan, yang penting memaksimalkan usaha di awal untuk membuat lebih banyak orang mengetahui eksistensimu. Adapun poin kedua yaitu masih ada pelanggan yang lebih suka offline store. Masih banyak para pelanggan yang menggunakan media tersebut
hanya untuk memiliki informasi lebih lanjut mengenai produk dan mereka yang lebih memilih untuk membeli secara offline. Adapun yang ketiga itu terdapat pelanggan yang tidak mahir pakai internet. Banyak para pelanggan yang tidak mahir menggunakan internet sehingga hal itu bisa menyebabkan kehilangan pelanggan. Akan tetapi kaum milenial mungkin tidak diragukan lagi kemampuan berselancar di dunia maya. Berbeda dengan generasi di atasnya yang mungkin belum terlalu familiar dengan digital marketing, itulah kenapa beberapa kalangan usia lebih suka beli langsung daripada online. Adapun poin yang keempat yaitu perubahan perdagangan online. Adanya aturan perubahan perdagangan yang terus berkembang dalam pemasaran online. Semua itu pastinya membutuhkan suatu perhatian konstan dan pemantauan demi memastikan bahwa strategi pemasaran online yang kamu jalankan tidak terlalu out of date. Kemudian yang kelima, rentan kegiatan penipuan. Kerugian terbesar dari pemasaran via internet merupakan kerentanan terhadap segala kegiatan penipuan. Banyak website yang tidak sah di situs-situs dan mereka merampok uang para pelanggan. Spamming juga salah satu tantangan terbesar bagi pemasaran online dan data rahasia pun akan dengan mudah tercuri dan dihacker. Yang akan mudah tercuri oleh hacker. Kemudian yang keenam, rentan kesalahan teknis. Digital marketing atau pemasaran via internet sangat bergantung pada teknologi, sehingga sangat rentan terhadap kesalahan teknis. Untuk itu, sebagai pengguna teknologi yang makin maju, tidak bisa percaya begitu saja. Harus tetap teliti untuk meminimalisir kesalahan yang besar. Adapun poin kedua yaitu masa depan pemasaran via internet. Pemasaran via internet atau digital marketing masa depan menjadi bahan kajian analisa yang menantang bagi para digital marketer. Melihat perkembangan digital marketing di tahun 2016 yang begitu dinamis, mengisyaratkan tahun sekarang dan tahun berikutnya akan semakin berkembang. Dari hasil prediksi memasuki tahun 2007, beberapa media akan mulai dilupakan, diantaranya TV, radio, telepon, kabel, surat kabar, dan surat pos menurun peminatnya. Kehadiran YouTube telah menggantikan peranan TV sebagai media penyedia hiburan. Begitu pula dengan perangkat radio akan tergeser oleh online streaming dan online playlist. Dengan populasi lebih dari 263 juta orang, Indonesia memiliki potensi luar biasa untuk startup lokal dan perusahaan asing yang ingin masuk ke pasar Indonesia. Seiring dengan meningkatnya kelas konsumen menengah, negara ini didominasi oleh orang-orang muda yang paham teknologi dan ingin menghabiskan uang mereka untuk produk dan layanan yang baru. Hasil ini konsisten dengan temuan di tahun 2017 yang menunjukkan bahwa Indonesia adalah salah satu pasar perdagangan seluler yang paling cepat berkembang di dunia. Adapun sosial media yang dijadikan prospek digital marketing atau pemasaran via internet di masa depan, yang pertama, YouTube. YouTube merupakan menurut survei 54% orang Indonesia menggunakan YouTube untuk menonton konten video tutorial yang melibatkan minat bersama, seperti menonton tutorial make up diantaranya brand lokal. Tokopedia memiliki khalayak terbesar di YouTube dengan lebih dari 400 juta tampilan. Di masa mendatang, perusahaan akan lebih sering menggunakan YouTube untuk mengunggah iklan dengan durasi yang lebih panjang atau cerita yang menggerakkan hati penontonnya. Mengapa YouTube bisa menjadi prospek di masa depan nanti? Karena kebanyakan pengguna YouTube memiliki frekuensi belanja online yang tinggi. Yang kedua itu Facebook. Dengan lebih dari 130 juta pengguna aktif di tahun 2018, penetrasi Facebook di Indonesia naik 23%. Dari tahun sebelumnya. Dari sekian banyak sosial media,
Facebook menjadi platform yang paling sering digunakan sehari-hari. Platform ini juga berfungsi sebagai marketplace dan wadah launching produk dari suatu brand. Pengguna Facebook di Indonesia membuat keputusan pembelian berdasarkan rekomendasi, ulasan yang menghasilkan lebih banyak diskusi. Menjadi Facebook sebagai salah satu platform digital marketing yang akan terus berkembang di masa depan. Karena konsumen terus menggunakan Facebook untuk berbagai tentang pengalaman belanja mereka. Yang ketiga itu Instagram. Indonesia menjadi negara keempat yang paling aktif menggunakan Instagram. Instagram memiliki pengaruh terhadap perilaku belanja terutama ketika liburan. Ada 86% konsumen yang menggunakan Instagram sebagai ide berbelanja. Selain itu, Instagram Stories juga sudah mencuri perhatian audiens. Dari survei di beberapa negara, 62% orang mencari konten lewat Stories, sedangkan sisanya melalui Instagram Feed. Ini mungkin menjelaskan mengapa tim Samsung Indonesia berhasil menggunakan Instagram Stories untuk meluncurkan seri Galaxy A 2017 dan memperkuat posisinya di ruang smartphone kelas menengah. Karena ponsel menengah ditargetkan untuk generasi muda, Samsung Indonesia melihat Instagram Stories sebagai platform iklan yang ideal untuk menarik generasi milenial yang mengerti teknologi. Adapun tren digital marketing masa depan yaitu yang pertama, perangkat mobile dan gadget akan mendominasi. Yang kedua, mobile app semakin berkembang. Yang ketiga, tren digital marketing yang mengedepankan data-driven decision. Yang keempat itu, personalized campaign dan mengetahui buyer persona. Dan yang terakhir itu menggunakan iklan online. Baik, itulah tadi pemaparan poin pembahasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.